Makanya harga sapinya menurun sekarang. Santer melosot. Santer merosot. Turun. Turun untuk anjlok yang susah kita peternaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berada di kelompok ternak Tembere Kokoh. Kita akan mewawancarai peternak kita, pengurusnya, kira-kira bagaimana dampak daripada PMK terhadap ternak kita, baik dari segi pemeliharaan dan pangsa pasar dan harga sapinya. Kita juga akan mendapatkan penjelasan nanti dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait dengan bagaimana membuat pola manajemen pemeliharaan, dimulai dari pemeliharaan sampai pangsa pasarnya. Ayo ikuti terus kegiatan kami di Petatang 80. Jangan lupa like, subscribe ya. Dukung terus Petatang 80. Ayo. Ya, sahabat-sahabatku, ini adalah gudang pakannya. Gudang pakan ini disiapkan untuk menampung berbagai jenis HMT. Lungguh melihara sapi Nina, Mama? Pelihara sapi jantan apa betina, Bapak? Sida. Mama doang. Berapa ekor? Ara sake. 1 ekor. Kapan dibeli? Ya setahun kena nawakan. Sudah setahun dipelihara. Lungguh. Modalnya berapa? 12,5. 12.500.000. Ini sudah dipelihara setahun. Kenapa lama sekali Pak meliharanya? Niki si beli nun. Sapi apa nih ke? Mental. Oh, sapi simental jantan. Harganya 12.500.000. Nah. Sekarang kalau dijual berapa harganya? Ba nurut sakit karena penjualan niki Bapak. Ba. Kita tahu sih tanah sir niki. Neka ajen sampi neka ngombe. Ba jin samping darak jama angka sapi siwah. Makanya harga sapinya menurun sekarang. Santer melosot. Santer merosot. Contohnya. Ya, coba sampai wah taksir bau gaji 10, mai yang ada 6 GP itu. Oh, harga sapi yang dulu 10. Nah, lamun si dulu lamun mental doang beruna doang suruh 15 juta. Ya, sapi kalau baru keluar itu harganya Ya, sapi mental itu. Apalagi nawah beli. Nggih, Wah, layan ya. Nah, lamun kane Jawa paling-paling ya 5 juta ngemun namanya. Jadi sapi dulu harganya baru keluar, baru lahir Ya, aja harganya 5 juta baru keluar. Ya. Terus kalau dia yang 15 itu umur berapa bulan kalau dulu? Paling-paling entah 5 bulan. Harganya? Nah, umur nawah 5 dan 6 Nah, kalau dia 5 bulan. Nah, lamun kane jaban dek nabau paling-paling kena jam 4 di telu nah gitu. Oh, begitu. Kira-kira apa penyebabnya? Bapak pandai tahu angka bangun be ke kana. Apakah gara-gara penyakit si datang? Bapak sang sino ke. Apakah gara-gara daya beli masyarakat ndara? Angka bingung Dengan si belanja ndara ndak ada orang belanja? Sakit. Sapi simental limosin si merosot harganya. Selapu sampai jamak ke sampai apa mental darah lo aja dah. Kalau sampai jamak masih bagus. Aduh. Sama. Padana doang. Sama ya. Nah, yang penting sapi sekarang turun harga. ya lah jauh jamak dek darah jauh. Pelungguh siapa namanya? Amak Nurjaya. Amak Nurjaya. Iya. Ini Amak Nurjaya ini umurnya 60 lebih nih, bisa 70 ini. Tapi nyari rumput luar biasa, melihara sapi luar biasa. Tetap sehat. Ya. Ah, Ya, ini untung alhamdulillah ngebengal. nggih,
yang sehat sini nih, Epil. Oke, bincang-bincang Ya. dengan peternak kita. Ini rumputnya banyak sekali dengan Amak Nurjaya, luar Ya, biasa. ya. Terima kasih Amak Nurjaya. Ya. Sila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu tadi bincang-bincang dengan Amak Nurjaya terkait dengan harga sapi kita ya. Nah, sekarang kita bincang-bincang dengan Pak Ketua. Pak Ketua niki. Anggota. Oh, anggota bukan Pak Ketua ya. Pak Ketua belum hadir ya. Ya, bagaimana harga sapi sekarang semenjak adanya PMK ini, Pak? Ya untuk harga sapi sekarang ini kan Turun. untuk anjlok. Yang susah kita peternaknya. Apa yang menyebabkan harganya turun, Pak? Kalau menurut Bapak, tidak ada orang berani beli Banyak yang mau beli, atau tidak berani orang melihara? banyak yang pelihara, malah di sini aman kan kita. Nah, kira-kira kan begini dia, Pak. Orang tidak berani beli pertama itu karena uangnya tidak ada. Yang kedua, takut dia sama PMK ini. Siapa tahu kalau pelihara nanti sakit lagi dan harganya turun. Nah, jadi kalau permintaan banyak, barang banyak, bagus. Permintaan sedikit, barang banyak, nah, harganya menurun. Makanya kira-kira menurut Tunggu, apakah orang tidak mau pelihara atau orang tidak punya uang untuk belanja? Wah, banyak yang punya uang. Nah, apa kira-kira menurut Pelungguh penyebabnya kok harganya menurun? Makanya kita bingung. Ya. Kita sebagai peternak terlalu istilahnya dirugikan gitu. Oh iya. Harga sapinya turun sekarang. Anjlok sama sekali. Kalau kita bandingkan misalnya dulu harganya 15 sebelum PMK, sekarang berapa harganya? 5 juta. Bisa 5 juta? Iya. Malah ada yang jual 3 juta kemarin. Kapan? Kemarin 1 bulan yang lewat. Dia sakit. Enggak. Karena sapinya memang harganya seperti itu. Dulu dia beli berapa? Dia beli dulu 11. Dijual? 3 juta. Masa 3 juta? Iya, Wah. Karena sebelah itu kan. Oh. Makanya bingung dia sehingga kemarin seperti itu. Kalau menurut Pelungguh ini, kejadian ini sebelum PMK apa setelah PMK? Setelah PMK. Oh, berarti dampaknya di PMK. Iya, PMK. Ya. Kenapa dia menjual 3 juta, 5 juta? Butuh uang karena anaknya mau ke luar negeri. Oh, karena butuh uang. Tapi kok sampai Makanya itu. 50% lebih ini? Iya. Sapi murah. Kita survei ke pasar hewan di Mas Bage. Ya. Kalau simental itu memang harganya sampai 1-2 juta lah kerugian peternak. Tapi kalau dia timbangan, ya stabil. Kalau timbangan itu Pak, misalnya kalau dia bagus persennya bisa di atas 50 Per kilo. Iya, tapi kalau dia tidak bagus itu bisa dia bawah 50 gitu. 48. Ya, makanya ini kan sebenarnya kalau di pasar kita survei itu penurunannya tidak terlalu drastis dia. Tapi kita turun ke masyarakat ini jawaban atau statementnya beda-beda nih sama dengan siapa Pak? Dengan Pak Mansur kalau. Pak Mansur, pengurus kelompok. Iya, pengurus. Oh, nggih. Nah, kira-kira kalau kita lihat harga sapi di kelompok ternak itu turun ya harganya ya. Iya, turun. Makanya tadi saya di sana Sama Mak Nurjaya. sama Mak Nurjaya kok turun sekali. Makanya Itu sapinya dia Mak Nurjaya. kira-kira Yang jantan itu. 11 katanya. 11. Iya, si Timur Pak. Nah, Kita dalam pembelian sebenarnya kita ini keliru ya perlu kita nah, ini kita bersama dengan Pak Kadis ini. Dia dapat kur kemarin kan, ngambil kur dia Mak Nurjaya. Ya, ini Pak Kadis. Dia beli. Keluhan daripada peternak kita katanya sejak adanya PMK ini sapi kita menurun harganya gitu. Nah, kira-kira penyebabnya apa ini Pak Kadis? memang salah satu dari penyebab menurunnya harga ternak barang itu angka pemotongan kan menurun. Kenapa angka pemotongan menurun? Namanya kan pengaruh PMK itu cukup jelas. Masyarakat pasti sebagian masyarakat kita
takut makan daging sapi PMK. Itu penyebab pertama. Yang kedua, memang yang perlu kita perbaiki di tingkat pemasaran, terutama di ternak, para peternak kita ini, dikala membeli ternak ini kan kebanyakan dia pembeliannya secara manual, tidak menggunakan timbangan, Taksiran ya. taksiran. Nah, dia main taksir. Nah, padahal harga kiloan udah jelas di pasar itu. Makanya itu dari saya himbau dari dulu, sebenarnya keinginan kita ini ingin merubah tata cara pelaksanaan pembelian, baik di tingkat pembesaran sampai ke tingkat penggemukan. Nanti kala dia beli bibit, harganya tidak seimbang dengan harga yang mau dipotong. Ya. Ini jauh sekali. Begitu kita timbang, ternyata bisa sampai 80-90 ribu harganya jatuhnya, sementara dia nanti menjual harga 50 ribu lebih sedikit, bahkan kurang. Dan tidak lihat berat, Tidak lihat berat, lihat cantiknya saja. lihat cantiknya saja. Nah, sebenarnya ini yang perlu kita rubah. Dikala masyarakat kita membeli untuk penggemukan, harus ada berat, walaupun harganya beda sedikit lah, jangan terlalu jauh. Nah, sehingga dia melihara hampir 6 bulan, 8 bulan belum dapat untung. Beratnya tidak naik-naik. Berarti tidak naik. Ini yang terjadi, sehingga dikala dia menjual, karena dia menjual dalam bentuk sudah ditimbang, dikatakan tidak ada harganya. Nah, tolong ini kita sikapi bersama. Memang tata cara jual beli kita ini ada sebagian yang perlu kita perbaiki. Nah, terutama pembelian sapi-sapi yang akan dipergunakan yang dibesarkan untuk digemukkan. Ini tolonglah, misalnya dari harga 10 ke atas itu perlu kita timbang kayaknya. Berapa sih harga per kilonya yang jelas. Nah, ini sehingga nanti dalam hal penggemukan dia tidak kelihatan tumpang tindih. Nanti tumpang tindihnya di mana? Di harga. Sudah capek melihara, modalnya kembali. Karena dia menjual dalam bentuk ditimbang. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki pola. Yang kedua, masyarakat kita ini kan masih istilahnya dalam hal jual beli ini masih lebih banyak menggunakan pola taksiran. Kita kata tadi itu taksiran di mana? Nah, dia tidak melihat seberapa besar sapinya di kandangnya. Seharusnya ini jadi acuannya. Nah, periksa sapi dulu, keluarkan dari kandang. Oh, sapi saya sebesar ini kira-kira beratnya segini. Kalau baru yang punya sapi ini ke pasar. Nah, setelah dia lihat sapi ukuran itu, boleh dia jual. Oh, berat saya harganya saya dapat uang segini. Jangan sampai nanti justru para pengusaha itu lebih banyak untungnya daripada dia yang melihara. Ya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Kalau dari segi harga untuk pemotongan, seperti yang kita ketahui di lapangan, memang harga sudah normal, tidak jauh beda dia dengan harga sebelumnya. Tapi untuk sapi potong, memang sapi-sapi kecil itu ya seperti itu. Mungkin manajemennya, Pak. Manajemennya yang perlu kita perbaiki. Yang perlu kita berikan di pasar hewan kaitannya dengan kalau ini kita timbang, ayo berapa per kilo. Sehingga nanti setelah setahun tahu dia kenaikan berat badannya. Jadi kenaikan berat badan tahu dia harga per kiloannya berapa. Jangan dia ingin tahu. Ini kadang-kadang lama melihara tapi tidak dapat untung. Terutama sapi-sapi Bali kan jarang yang ditimbang. Oke, terima kasih Pak Kadis. Ya, itu informasi dari Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terkait merespon dari apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kita. Ke depan kita harus memperbaiki dari sistem manajemen ya, di mana perlu dilakukan standarisasi harga. Jadi kalau harga itu dilihat dari segi berat, mungkin peternak tidak rugi ya, karena kalau dia beli dari segi bagusnya saja atau cantiknya saja, gagahnya saja, mungkin ini menjadi problem ketika dipelihara kemudian diperjualbelikan, karena ketika dijual itu lebih banyak ke berat ya, ke timbangan, dan
masyarakat kita masih menjual dengan menggunakan taksiran. Nah, dengan taksiran inilah masyarakat kita bisa rugi, bisa untung dia. Karena kalau hanya sekedar ditaksir, tidak standarisasi harga, maka ini yang menjadi problem ya. Karena dengan melihat berat badannya, maka dihitung harga berat prosentasi daripada ternaknya, kemudian harga berat hidupnya, maka akan dikalkulasikan harga sapi tersebut. Jadi itu bincang-bincang kita dengan peternak kita ya, yang ada di kelompok ternak Tembere Kokoh dengan segala permasalahannya. Ke depan kita akan terus benahi dalam sistem pemeliharaan, sistem pemasaran, supaya peternak kita ini untung. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.